Halo teman-teman, selamat datang di obrolan fisika. Nah, pada kesempatan ini aku bakal bahas salah satu hukum fisika, yang mana hukum ini menyatakan jika ada interaksi antara dua buah muatan, maka besar gaya interaksinya itu sebanding dengan besar muatannya, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, hukum ini sendiri atau teori ini sendiri ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb yang berasal dari Prancis. Ia meneliti bagaimana interaksi antara satu buah muatan dengan muatan yang lainnya. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang hukum Coulomb, aku akan menjelaskan tentang apa itu atom terlebih dahulu. Nah, atom sendiri adalah muatan yang terkecil. Nah, di dalam atom itu ada 3 komponen. Yang pertama proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Proton adalah muatan dengan massa dengan muatan positif. Neutron adalah massa tanpa muatan. Dan elektron adalah massa dengan muatan negatif. Nah, lalu apa hubungannya dengan gaya Coulomb? Gaya Coulomb lah yang mengatur interaksi antara proton dan elektron di dalam muatan tersebut. Ada gaya tolak-menolak dan ada gaya tarik-menarik. Secara matematis, gaya Coulomb itu dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sesuai dengan teorinya tadi, bahwa gaya Coulomb itu sebanding dengan besar muatannya, tapi ia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. F itu adalah gaya Coulomb, K itu adalah konstanta, Q1 adalah besar muatan yang pertama, Q2 adalah besar muatan yang kedua, per R kuadrat adalah jarak yang dikuadratkan. Untuk besar konstanta itu adalah 1 per 4 pi mu 0 atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, dalam skala mikroskopik atau skala yang sangat kecil, gaya Coulomb ini lebih dominan daripada gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui, atom adalah muatan terkecil, jadi atom ini adalah skala terkecil atau skala yang sangat kecil, maka gaya gravitasinya bisa diabaikan. Sedangkan arah vektor dari gaya Coulomb sendiri itu seperti yang kita sebutkan tadi, ada 2, tarik-menarik atau tolak-menolak. Tolak-menolak ketika jenis muatannya sama, seperti positif bertemu dengan positif atau negatif bertemu dengan negatif. Nah, tarik-menarik adalah ketika jenis muatannya berbeda, yaitu positif bertemu dengan negatif atau bisa sebaliknya. Nah, lalu gimana kalau kita ingin mencari besar dari gaya Coulomb? Jika kita ingin mencari besar dari gaya Coulomb, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jika kita juga ingin mencari tahu arahnya, kita bisa mencari dengan vektor satuan. Kita cari vektor satuannya, lalu kita kalikan dengan besar gaya Coulomb tadi. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini aku punya soal tentang hukum Coulomb. Nah, di sini aku ngambil soalnya yang simpel aja ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman bisa explore sendiri nanti. Nah, jadi soalnya hitung gaya listrik statik yang dialami oleh partikel A di bawah ini. Nah, di sini diketahui kalau di partikel A muatannya bernilai min 4 kolom dan vektor satuannya itu 0 I. Nah, lalu di muatan B itu ya nilai muatannya adalah plus 2 kolom dan vektor satuannya adalah 3I. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 4 dikali Q2 nya 2. Oh ya, ingat untuk minusnya itu hanya untuk penanda aja. Jadi untuk mencari nilai besarnya gaya Coulomb kita tidak perlu masukkan nilai minusnya. Nah, R nya jaraknya jadi untuk mencari jaraknya itu antara B titik akhir dikurangi titik awal, jadi vektor B dikurangi vektor A, 3 dikurangi 0 jadinya jaraknya 3. Jadi R kuadrat adalah 3 kuadrat.
Nah, tinggal kita operasikan saja. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 9 sama 9 dicoret. Tinggal 4 dikali 2 kali 10 pangkat 9. 4 dikali 2 8. Jadi kita dapatkan 8 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, untuk arahnya kemana? Nah, arahnya itu menuju ke kanan karena mereka adalah muatan berbeda jenis. Jadi otomatis mereka akan tarik-menarik. Atau bisa juga dituliskan dengan 8 kali 10 pangkat 9 Newton I. I di sini berarti ia mengarah ke kanan di sumbu X. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang hukum Coulomb. Jika masih banyak kekurangannya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahaminya. See you on the next lesson.